Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Engkau Bapa di surga. Kau telah mengurapi dan memberkati ibadah kami melalui pujian penyembahan kami pada saat ini. Bagi Tuhan hormat, kemuliaan selamanya. Saatnya kami mau mendengar isi hati-Mu, biar roh Tuhan mengurapi kami semua pada pagi ini. Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan hikmat, marifat-Mu, mengurapi pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Urapi hamba-Mu dan kami semuanya, biar roh Tuhan bekerja dengan heran dalam kehidupan kami dan di tengah-tengah kebaktian kami pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Baik, salam kenal Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberikan waktu ini kepada kami untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak di sini dan jemaat Tuhan yang digembalakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini ada di tengah-tengah saudara karena kedatangan kami juga berkaitan dengan Kongres Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah yang baru selesai pada mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Jadi hari Jumat yang lalu kami langsung dari Malang, ada di Denpasar, tiba di sini kemarin pagi, dan kami langsung ke GSJ Hagios, Pak. Dan ada beberapa teman-teman hamba Tuhan juga yang pagi ini akan melayani di beberapa tempat yang ada di Denpasar ini. Itu yang kedua. Yang berikut, yang ketiga, tadi sudah sempat disebutkan nama saya, tapi saya lebih detail lagi memperkenalkan saya. Saya Halason Spautar, saya gembala sidang di Gereja Sidang Jemaat Allah GSJ Immanuel Bromo di Medan. Saya sudah menikah Bapak Ibu Saudara sekalian. Istri saya orang Batak juga, Boru Lumban Toruan. Kami sudah memiliki 3 orang anak. Anak saya yang pertama tahun ini sudah kuliah di Bandung. Kemarin sebelum saya ke Malang, saya antar anak dulu Pak kuliah di Bandung karena dia ada kuliah di situ di Universitas Pendidikan Indonesia. Itu anak saya yang pertama yang perempuan. Lalu anak saya yang kedua sudah duduk di kelas 10 sekolah menengah atas ya, SMU ya gitu. Dan anak saya itu yang kedua laki-laki, anak saya yang ketiga itu laki-laki juga, kelas 6 SD. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberikan kami anak-anak yang hebat dan luar biasa. Ada sukacita kalau kita bicara mengenai anak dan mendidik anak. Karena bagaimanapun kalau konteks berbicara mengenai mendidik anak ini ada banyak hal yang akan kita rasakan suka dan duka ya. Tapi Tuhan pasti menolong kita semuanya. Amin. Demikian perkenalan singkat saya. Saya senang sekali lagi ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Baik, saudara sekalian, khotbah saya hari ini adalah berbicara tentang pengharapan. Lebih jelas khotbah ini saya beri judul dalam pengharapan ada sukacita. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu membentuk diri saudara, mendesain diri saudara dengan sukacita, saya percaya di situ akan ada harapan, ya. Dan orang yang punya pengharapan itu dia selalu hidup dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Iya. Kenapa, saudaraku? Saya ada pengalaman yang bagi saya ini pengalaman yang baik. Suatu saat saya diundang berdoa untuk orang yang bukan anggota jemaat yang kami layani. Ini adalah tetangga dari jemaat yang kami layani. Jadi malam itu saya ditelepon, Om, apakah bisa berdoa untuk ada tetangga kami punya saudara. Saya bilang boleh, tapi tidak sekarang karena saya mau KKA, memimpin KKA pada waktu itu. Kalau bisa nanti aja selesai KKA jam 9. Kita cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tiba di rumah sakit. Lalu ketika sampai di rumah sakit saya menunggu karena ada visit dokter pada waktu itu ke ruangan yang bersangkutan. Jadi saya menunggu sekitar 10 menit pada waktu itu. Setelah saya tunggu lalu diizinkan masuk. Ketika saya masuk dan melihat yang mau saya doakan, pasien yang mau saya doakan, ya kalau saya lihat dari bentuk fisik memang sangat mengharukan, menyedihkan ya, karena tampilan fisik yang sakit ini memang sudah kelihatan sangat tua ya.
Kemudian dia terbaring dengan lemah, tapi masih bisa ngomong. Begitu saya dekat padanya, saya tanya, apa yang ibu rasakan? Pertanyaan pertama saya itu membuat dia menangis, saudaraku ya. Dia menangis, kemudian berhenti sejenak, lalu saya tanya lagi, gimana perasaannya? Dia bilang, beginilah Pak Pendeta. Lalu dia mengatakan, saya tadi terjatuh. Jadi karena terjatuh, lalu ada anak saya yang menolong saya dan saya ada di rumah sakit ini. Setelah itu, saudara-saudara sekalian, saya melihat dari raut wajahnya seperti ada yang memang membebani pikirannya. Saya tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu dia bercerita, saudara-saudara sekalian. Cerita yang pertama adalah dia mengisahkan pelayanan perjalanan kehidupannya. Dia menyaksikan bagaimana ketika dia membangun usahanya itu, dia seorang pedagang. Tiba-tiba suatu saat terjadi kebakaran di rumahnya. Kebakaran itu menghabiskan barang-barang yang akan dia jual. Ya, kalau ditaksir ya ratusan juta juga ya barang-barang itu. Lalu itu membuat dia terpukul ya. Kemudian saudaraku, dalam hitungan beberapa bulan ada lagi hal yang terjadi dalam hidupnya. Yang terjadi adalah suaminya itu meninggal dunia. Meninggal dunia dalam, memang pada waktu itu sakit-sakitan ya. Setelah dirawat beberapa waktu meninggal. Jadi waktu dia menceritakan suami meninggal, dia menangis, dan tangisannya itu ada intonasinya, saudara. Saya katakan kepadanya, jangan menangis. Dia nangis lagi. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia bilang, saudaraku yang kekasih, dia kehilangan benda, barang-barang yang di rumahnya, kedatangan maling. Lalu belum sempat dilanjutkan, si ibu yang sakit ini ada anak perempuannya di situ. Dia katakan, iya Pak, barang-barang kami dicuri, uang dicuri, dan emas kami juga dicuri Pak. 2 kaleng Pak. Waduh, 2 kaleng. Aku diam, saudara. Dalam kepala saya ini, kaleng itu ada kaleng susu seukuran ini, ada kaleng beras yang sebesar ini, ya kan? Kaleng yang mana nih? Tapi nggak saya tanya, kalengnya sebesar apa? Bukan, nggak saya tanya. Nanti kan tambah pening dia kan. Oh iya, ya udah. Lalu dia menangis lagi, saudaraku. Ini tangisannya agak tinggi lagi. Agak panjang, tapi saya nggak usah panjangkan ya. Lalu dia bilang, saya Pak, sebenarnya mau memestakan anak, mau menikahkan anaknya. Dia punya anak 1 orang laki-laki. Namun saudara-saudara sekalian, ya, itu anak mengantar undangan. Pada waktu anak itu mengantar undangan, pulang dari mengantar undangan, naik sepeda motor, dia nyeberang di rel kereta itu, rel kereta api, entah gimana. Itu sepeda motor yang ditumpangi si anak laki-laki itu ditabrak, buntutnya itu loh, buntut sepeda motornya itu ditabrak kereta. Rasa dia ingin cepat-cepat gitu ya. Akhirnya begitu ditabrak sama kereta api, ya, enggak. Bapak Ibu masih di sini ya. Dalam teori mendengar, ada orang mendengar nganggu-nganggu begini, wah, seolah-olah dia memahami dan mengikuti apa yang dikatakan. Tapi kan itu hanya sebatas dia konsen, tapi kan pikirannya di situ, tapi belum tentu hati ada di sana. Puji Tuhan lah kalau masih sempat terkejut ya. Baik, saya lanjutkan tadi, ceritanya tadi sampai di mana ya? Gitu ya. Jadi begitu sepeda motor ditabrak oleh kereta api itu, saudara, itu anak laki-laki meninggal di tempat. Dan itulah yang membuat si ibu itu menangis lagi sejadi. Kayak gitu kira-kira tangisannya. Saya masih ingat. Dan tinggal berapa minggu lagi, saudaraku, dia akan menikahkan anak. Dan itulah yang membuat dia kehilangan sukacita. Semangat hidup itu sudah tidak ada lagi kepadanya.
dan seolah-olah dia sudah benar-benar mengalami kehilangan yang apa yang membuat dia menjadi kuat. Kalau saya mencermati dari cerita-cerita itu, dia lebih banyak menyendiri dan memikirkan kejadian demi kejadian yang sedang dihadapi. Saya sederhana saja, bahwa orang ini dia dalam pemikiran yang begitu panjang, dalam tekanan-tekanan yang sangat hebat, maka itu merampas kegembiraan yang di dalam hatinya. Dia tidak punya pengharapan lagi. Pengharapan itu sudah tidak lagi melekat dan berada di dalam hidupnya. Akibatnya adalah hilang kegembiraan. Saya kira fenomena seperti itu juga kadang pernah terjadi ya kepada kita siapapun. Saudara kehilangan harapan karena mungkin bisnis gagal, pekerjaan tidak menguntungkan, keadaan rumah tangga kita mengalami kehebohan, rumah tangga kita mengalami guncangan yang sangat luar biasa. Dan saudara akan kehilangan yang namanya sukacita, karena seolah-olah tidak ada harapan untuk baik kembali, seolah-olah tidak ada harapan untuk pulih kembali. Kiranya firman Allah akan menolong kita semua hari ini, amin. Membawa kita kepada sebuah kondisi di mana tetap berharap, dan pengharapan itu akan membuatmu menjadi orang yang tetap sukacita. Haleluya. Saya awali dari kitab Roma pasal 12. Mari kita dulu membuka. Kita akan baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 12. Kita membaca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 12. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saya ulang, bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam pengharapan ada sukacita. Saudaraku, pengharapan sesuatu yang tidak bisa tidak ada dalam setiap diri orang per orang. Jadi kalau kita bicara mengenai konteks hidup ini, hidup yang ada dalam Tuhan, kalau kita menggagas, mendiskusikan tentang bagaimana hidup dalam Tuhan yang akan terus bermakna, salah satunya adalah pengharapan ada dalam diri orang itu. Apakah yang akan terjadi kalau seseorang tidak hidup dan tidak memiliki pengharapan? Maka salah satu efek yang dia akan dapatkan adalah hilang sukacita. Maka ini prinsip pengharapan, sesuatu hal yang tidak bisa tidak ada dalam hidup siapapun. Engkau boleh kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, kehilangan orang-orang yang mungkin engkau hormati, kasihi, tapi tidak boleh kehilangan pengharapan. Ibu itu tadi kehilangan orang-orang yang memberi pengaruh positif kepadanya. Dia kehilangan benda-benda yang mungkin memberikan hal-hal yang bermanfaat pada dia. Boleh. Tapi sejatinya secara prinsip, apapun itu saudara, walaupun engkau kehilangan seperti yang disebutkan, kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kau kasih, tapi siapapun kita hari ini, pengharapan itu harus tetap hidup di dalam hidup kita. Amin. Pengharapan itu harus tetap hidup di dalam kita. Kemarin kami jalan-jalan ya, keliling kota Denpasar ini. Tengok-tengok banyak ruko-ruko yang mau dijual. Benar apa betul, Pak? Iya, betul ya. Walaupun Bapak nggak lihat, tapi beriman lah apa yang saya katakan ya, Pak ya. Waktu saya keliling itu saya lihat dijual. Itu efek pasca pandemi COVID-19. Jadi memang pemulihan ekonomi kita secara pasca COVID ini memang di situ pergerakan yang sangat signifikan. Akan ada hal-hal yang ajaib di tengah-tengah perekonomian Indonesia gini. Salah satunya adalah ada yang mungkin tertati-tati memulihkan, ada yang gulung tikar dan bangkrut. Jadi yang waktu yang kami lihat itu banyak ruko-ruko yang dijual. Artinya bahwa demikian fakta-fakta secara faktual di dalam
kenyataan kehidupan banyak orang sekarang. Dari sisi ekonomi ada hal-hal yang memang membuat kita terbebani ya, terbebani. Memang itu sulit, itu sangat sulit. Walaupun sulit, tapi apakah engkau harus kehilangan kegembiraan? Walaupun sulit, apakah saudara harus kehilangan pengharapan? Berharap supaya cepat pulih, berharap supaya semua hal yang kita sedang gumuli selesai. Berharap apa yang sedang terjadi ini akan ada jalan keluar. Berharap ketika kita berada dalam posisi paling bawah, Tuhan mengangkat kita. Tuhan akan membuat sesuatu yang hebat dalam diri kita. Itu sebabnya saudaraku, kita boleh kehilangan apapun, tapi ingatlah, sejatinya pengharapan itu harus tetap hidup di dalam hidup kita semua. Amin. Kenapa? Kenapa pengharapan itu harus tetap hidup di dalam kehidupan? Alasannya sederhana saja, untuk memotivasi saudara saat saudara putus asa. Pengharapan itu kenapa harus hidup di dalam diri saya? Kenapa pengharapan itu harus hidup di dalam hidup? Karena pengharapan itulah yang memotivasi kita untuk bisa berada pada posisi yang dapat mengalahkan putus asa. Ibu itu pada waktu dia kehilangan pengharapan, dia putus asa. Saya kira dia ada pemikiran untuk mengakhiri hidup. Saya kira ada pemikiran seperti itu. Itu alasannya. Mengapa setiap orang itu harus punya pengharapan? Agar memotivasi setiap orang ketika putus asa. Saya garis bawahi kata motivasi ya. Kata motivasi itu kata dasarnya motif, keinginan. Ada berbagai-bagai jenis keinginan di dalam diri per orang ketika dia berhadapan dengan persoalan. Ada berbagai motif, ada bermacam-macam jenis keinginan dalam hati orang per orang ketika dia berhadapan dengan kesulitan, ketika orang itu berhadapan dengan kesukaran. Ada motif di mana orang itu dia terus berdoa kepada Tuhan. Ada motif, ada orang yang terus bersyukur, Tuhan aku mengucap syukur untuk apa yang aku alami hari ini. Tapi ada orang, dia menjadi lemah. Kelemahan itu efeknya pada akhirnya dia tidak suka doa, dan dia tidak lagi suka untuk datang ke baktian. Ada orang ketika dia berhadapan dengan kesukaran, keinginannya adalah dia mempersalahkan orang lain. Tapi satu hal yang paling prinsip hari ini untuk kita semua adalah ketika saudara itu punya pengharapan yang memotivasi saudara untuk mengalahkan keputusasaan, maka nilainya ada di situ. Apa itu? Menang pada waktu saudara putus asa. Saya kira Tuhan pasti akan tolong kita semua untuk hidup dalam pengharapan ini. Amin. Karena dalam pengharapan ada sukacita. Haleluya. Nah saudaraku, karena itu bergeraklah, berjalanlah dalam pengharapan. Haleluya. Bergeraklah, berjalanlah dalam pengharapan. Saudaraku, setiap orang itu sudah punya jatah kesukaran masing-masing. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan pun punya kesukaran. Hanya ada perbedaan saudara dan kami hamba Tuhan. Kalau kami lebih pandai menyembunyikan pada waktu kami berada dalam kesukaran. Kami tetap senyum. Kami masih bisa tertawa ketika ada kesukaran datang. Artinya apa yang mau saya katakan kepada saudara? Kita sebenarnya sama unsurnya. Bahan dasarnya dari tanah. Kita sama-sama pengikut Kristus. Yang membedakannya adalah komitmen kita masing-masing. Apapun kesukaran, kalau saudara hidup dalam Kristus, berharap dalam Kristus, saya percaya Tuhan pasti membela, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Karena itu bergeraklah, berjalanlah dalam pengharapan, supaya saudara dan saya akan menjadi seseorang yang akan menjadi luar biasa. Apanya yang luar biasa? Ada kesukaran, ada kesulitan, ada sakit, kau masih tetap senyum, saudara masih gembira, saudara akan terus menatap kehidupan ini dengan pasti, dengan iman yang luar biasa. Karena itu saya ulang kembali, bergeraklah dalam pengharapan, berjalanlah dalam pengharapan.
Dalam pengharapan ada sukacita. Amin. Kalau begitu, pertanyaannya, apa yang menjadi sikap kita? Apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil bergerak dalam pengharapan? Apa yang harus kita lakukan? Karakter apa yang harus kita punya supaya saudara menjadi jemaat Tuhan yang hidup dalam pengharapan, dan pengharapan itu membuat tetap sukacita, gembira. Saya dua hal saja yang mau akan saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, ini sikap kita yang pertama. Yang pertama, sikap kita adalah bagaimana supaya saudara akan menjadi jemaat Tuhan yang bisa bergerak dalam pengharapan. Dan pengharapan itu akan membuat kehidupanmu menjadi orang yang tetap bergembira. Pertama, tetap tenang walaupun situasinya tidak menguntungkan. Tetap tenang walaupun situasi hidupmu tidak menguntungkan. Mari kita garis bawahi tetap tenang. Karena ini dasar kita berbicara. Kita garis bawahi kata tetap tenang, karena ini karakter kita. Disinilah nilai tenang. Kata tenang itu membicarakan sebuah kondisi di mana orang itu tidak akan pernah bisa terpengaruh. Dia akan menjadi pribadi yang akan tetap santai. Maksudnya santai itu adalah dia tidak akan pernah bisa menjadi orang yang akan cepat lemah, cepat gusar, tapi dia memang benar-benar berada dalam damai. Pikirannya damai, hatinya damai. Jadi letak kekuatan orang yang tenang itu adalah dia akan menjadi seseorang yang akan melihat kondisi kehidupannya di waktu dia susah, waktu dia sulit, waktu dia sakit, waktu dia mengalami pergumulan itu, pada waktu dia punya ketenangan hati dan pikiran. Tenang, saudara. Semua orang memiliki persoalan-persoalan. Persoalannya di mana? Perbedaannya di mana? Ada di nilai ini. Masih mampukah orang itu tetap tenang atau tidak? Walaupun kondisinya, saudaraku, tidak memihak. Walaupun kondisinya tidak memberi keuntungan. Walaupun kondisinya sepertinya menekan, saudara. Tapi sejatinya, kalau saudara adalah seorang jemaat Tuhan yang luar biasa, hidup dalam pengharapan, dan pengharapan itu membuat saudara akan sukacita, maka ini yang pertama. Tetap tenang, walaupun situasinya tidak menguntungkan. Haleluya. Walaupun situasinya tidak menguntungkan, tenang. Saya garis bawahi tenang. Tenang maknanya adalah damai. Damaikan hatimu, damaikan pikiranmu, Bapak Ibu. Kalau hatimu, pikiranmu tidak damai, nanti saudara nggak akan bisa berbuat sesuatu. Mau berdoa jadi tidak punya waktu, mau saat teduh juga tidak bisa baik. Tenang itu identik dengan damai. Tenang itu bermakna ketika seseorang itu bisa mengendalikan emosinya. Tenang itu bicara tentang mengendalikan emosi. Emosi itu terdiri dari bagaimana dia menatap pemikirannya. Emosi berbicara tentang bagaimana dia bisa mengendalikan keinginan. Persoalannya adalah, saudaraku, dalam kebanyakan hal, persoalannya dalam kebanyakan hal adalah bahwa kenapa orang-orang tidak bisa berhasil menciptakan dirinya tenang, itu karena memang tidak dapat mengendalikan emosinya, dalam hal ini keinginannya. Contoh ya, konteksnya misalkan suami istri. Suami istri, kita bicara mengenai komunikasi suami dan istri. Ya, yang berumah tangga, kadang suami istri kan ketika berkomunikasi ini ada komunikasi secara verbal, berbentuk kata-kata itu. Lalu ada bahasa komunikasi secara non verbal. Yang persoalan adalah ketika kita melihat ada komunikasi secara verbal yang bisa membuat pasangan itu tersinggung, membuat pasanganmu marah, membuat pasangan kita jadi curiga, membuat pasangan saudara menjadi tidak enak hati, dan sebagainya. Lalu muncul sebuah kondisi. Kondisi itu adalah berbicara mengenai itu tadi, mengendalikan emosi. Kalau keduanya tidak bisa mengendalikan emosi, saya yakin akan terjadi pertengkaran yang hebat.
Sama hal ketika saudara menasihati anak, dan anak tidak pernah bisa mau mendengar Anda nasihat-nasihat berulang-ulang terus Anda sampaikan dan tidak mau didengar dan dilakukan, maka mungkin ada saja hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa itu? Emosi. Keinginan untuk marah itu kuat, keinginan untuk marah itu kuat, keinginan untuk teriak itu bisa sangat kuat. Tapi saya ingatkan kembali melalui firman Tuhan, orang yang hidup dalam pengharapan itu pasti ada sukacita. Amin. Kalau yang pertama apa? Tetap tenang walaupun situasinya tidak menguntungkan. Apa itu makna tenang? Tenang itu damai. Tenang bicara tentang pengendalian emosi. Kendalikan emosi. Haleluya. Amin. Masih di sini ya? Kendalikan emosi. Di Medan itu banyak orang yang suaranya keras. Gitu. Kadang kalau bapak ibu datang ke Medan, Anda bingung. Yang mana marah, yang mana senang, Anda bingung. Iya. Anda bingung. Apalagi kalau Anda turun ke pasar. Kalau Anda turun bapak ibu ke pasar, ya ampun ya Tuhan. Di situ komunitas kan gede-gede. Besar-besar suaranya. Nanti kalau Anda di pasar, Anda melihat orang teriak-teriak dengan suara besar, kita kebingungan. Dia serius atau gimana gitu ya. Tapi kadang-kala saya katakan kepada saudara, hal mengenai berbicara atau komunikasi ini adalah kadang bisa menimbulkan emosi yang bisa berlebih. Tapi melalui firman Tuhan hari ini adalah dalam pengharapan dan sukacita. Apa yang harus kita buat? Tetap tenang walaupun situasi tidak menguntungkan. Tenang artinya apa? Damaikan pikiran hati. Tenang maksudnya apa? Kendalikan emosi kita, pikiran, keinginan dan hatimu dikendalikan. Amin. Saya percaya saudara yang kerja, kita kan punya teman-teman kerja itu macam-macam orangnya. Ada yang lebay, ada yang suka ngomong, ada yang pendiam. Ya kan macam-macam loh orangnya. Jadi kalau Anda berhadapan dengan orang itu, ya jalani aja. Dengan apa? Tenang. Tenangkan pikiran, tenangkan hati, kendalikan emosi. Amin. Nah demikian adalah konteks kesukaran kita. Orang yang sedang menghadapi kesukaran, seseorang yang sedang menghadapi kesulitan, seseorang yang menghadapi pergumulan, jika membicarakan tentang pengharapan, maka pengharapan itu akan membuat dia harus bisa sukacita. Gimana caranya? Dia harus tenang. Anda harus tenang. Ini harus tenang, damaikan dan kendalikan. Ini akan banyak menolong kita. Ini akan banyak membantu kita dalam hidup kita secara sosial, ya. Kenapa saya katakan secara sosial? Karena kita berjumpa dengan banyak orang. Kita akan berhadapan dengan banyak orang. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang mungkin berbeda pemikiran. Tapi tetaplah, saya ingatkan kembali firman Tuhan. Hiduplah dalam pengharapan, bergeraklah dalam pengharapan, berjalanlah dalam pengharapan. Karena orang yang berjalan dalam pengharapan ada sukacita. Gimana caranya? Pertama, tetap tenang walaupun situasi tidak menguntungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab itu bersukacitalah dalam pengharapan. Apa yang menjadi sikap kita? Yang kedua, berdoa dan bersabar. Doa dan bersabar. Dua kata. Doa dan bersabar. Pertanyaannya, kenapa saya dalam firman Tuhan ini memberikan nasihat untuk berdoa dan bersabar? Alasan pertama, satu, untuk menolong dan membuat kita bisa berpikir dengan positif. Saudaraku, ketika saya mengatakan kenapa berdoa dan bersabar, karena disitulah sebenarnya kuasa Tuhan bekerja untuk membantu kita, menolong kita dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Ya, di situ Tuhan memberikan jalan keluar melalui hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa mereka yang mengambil sikap untuk berdoa, dia akan dituntun oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya percaya orang yang berdoa dan bersabar, dia akan diberikan cara berpikir secara positif. Pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang tidak bisa berpikir secara positif ketika dia berada dalam tekanan?
Pertanyaannya adalah, apakah ada orang tidak bisa berpikir secara positif ketika sedang menghadapi pergumulan hebat? Ada. Kecenderungan untuk berpikir negatif, kecenderungan untuk berpikir yang tidak-tidak itu pasti akan kuat untuk membicarakan diri kita sendiri, untuk melemahkan diri kita sendiri, untuk menghancurkan diri kita sendiri melalui pikiran kita sendiri. Itu juga ada, saudara. Tapi bagaimana mengatasinya? Berdoa dan bersabar. Saudara, kalau menggagas pasal 12, Roma pasal 12 ayat 12 tadi, sebenarnya pesan moral yang disampaikan di situ adalah supaya jemaat-jemaat di Roma itu sebenarnya hidup dalam kasih. Jadi salah satu unsur hidup dalam kasih itu adalah efeknya itu gembira, saudara. Ketika Paulus menyurati surat ini kepada orang-orang jemaat di Roma itu, sebenarnya pesan yang ingin disampaikan itu adalah supaya jemaat itu hidup dalam kasih. Nah, orang yang hidup dalam kasih itu adalah mereka yang benar-benar mengalami yang namanya sukacita. Jadi kalau melihat dari konteks pasal 12, ayat 12 ini sebenarnya ada persoalan individu dalam hal ini emosional yang sedang banyak menghadapi gejolak di masa di mana tulisan ini disampaikan. Ya, secara kalau saya memperhatikan secara konteks pasal 12 ayat 12 itu nampaknya saya ada memperhatikan bahwa ada sedikit masalah dalam hal orang per orang dalam mengelola dan mengendalikan emosinya, dalam hal ini hatinya. Tampaknya akan ada kesukaran bagi mereka untuk gembira pada waktu berada dalam pergumulan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita semua, saudara-saudara sekalian, dalam pengharapan ada sukacita. Maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah banyaklah berdoa dan bersabar. Amin. Dunia hari-hari sangat sulit menemukan orang sabar. Setuju atau tidak setuju, jawab saja dalam hati saudara masing-masing. Dunia hari-hari ini agak-agak sukar menemukan orang sabar. Bukan tidak ada, tapi sukar menemukan. Saudara mau buktikan saja di rumah. Buktikan di mana Anda kerja. Buktikan di mana Anda berdiri dan duduk. Kiranya Tuhan tolong kita semua, saudaraku, supaya kita bergerak dalam pengharapan. Pertama, tetap tenang walaupun situasinya tidak menguntungkan. Berdoa dan bersabar. Kenapa harus berdoa dan bersabar? Yang kedua sebenarnya alasannya adalah supaya kita bisa hidup taat dan setia sebenarnya. Kenapa dianjurkan berdoa? Kenapa dianjurkan supaya tetap sabar? Nilainya itu ada pada dua kata itu. Supaya kita taat, lebih taat, taat, dan lebih taat, taat, dan taat. Dalam ketaatannya selalu akan dibarengi dengan kesetiaan. Itu sudah pasti. Karena ketika orang berdoa, dalam komunikasinya secara pribadi kepada Tuhan, hubungan itu membuat dia taat. Relasi yang dia bangun dalam doanya kepada Tuhan itu menciptakan roh kesetiaan ke dalam hidupnya. Nilai itulah yang memberi keuntungan besar kepada saudara, supaya saudara itu akan mampu bergerak dalam hidup kita sebagai orang yang memiliki pengharapan. Lebih banyak berdoa dan bersabar. Hidup hari-hari ini lebih cenderung kepada supaya kita banyak bersabar, Bapak Ibu yang kekasih. Saya sedang tidak mengajak saudara memikirkan kesukaran ketika apa yang saya katakan tentang berdoa dan bersabar. Tapi saya ingin berkata kepada kita hari ini, bergeraklah dalam pengharapan. Amin. Berjalanlah. Karena apapun kesukaran hidup saudara-saudara sekalian, hari ini Tuhan mau supaya engkau tetap sukacita. Di hatimu sukacita, di pikiranmu tetap sukacita. Amin. Saya simpulkan khotbah saya. Dalam pengharapan ada sukacita. Orang yang berdoa dan bersabar dan tetap tenang walaupun situasi tidak menguntungkan adalah orang yang akan mengalami sukacita ketika dia membangun dirinya sebagai orang yang punya pengharapan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya hari ini. Amin. Baik, mari kita berdiri. Saya undang pemusik untuk maju ke depan.
Saya mengajak kita menyanyi satu nyanyian. Ku yakin saat kau berfirman. Saudaraku yang kekasih, mari kita gunakan waktu yang baik ini untuk datang kepada Tuhan. Berdoalah, doakan diri supaya kau akan terus bergerak dalam pengharapan. Walaupun saudara hari ini sedang menghadapi kesukaran, kesulitan, sedang berhadapan dengan masalah yang begitu berat. Mungkin pekerjaanmu, rumah tanggamu, kesehatan, mungkin anak-anak kita, atau mungkin kita dengan orang lain. Dan itu sangat mungkin mengganggu pikiran, membebani kau. Sehingga akibatnya kau tidak bisa bergembira. Kau tidak lagi bisa memiliki pengharapan. Biarlah roh Tuhan mengurapi hati dan pikiranmu, memberkati doamu pada hari ini. Sejatinya biarlah kuasa Tuhan bekerja untuk memberkati kita pada hari ini dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Percayalah saudaraku, Tuhan pasti menolong kita. Percayalah, Tuhan pasti mengarahkan pandangannya, pendengarannya untuk seruanmu pada hari ini. Hanya Yesus penolong kehidupan. Yesus yang sanggup untuk membantu segala kesukaran. Kita bernyanyi dan kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita, kesukaran-kesukaran kita. Dan terlebih, biarlah kuasa kebenaran firman Tuhan hari ini akan memberkati engkau menjadi seorang yang hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan itu akan membuat hidupmu tetap sukacita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku
Tuhan tidak ada yang tidak. Hari ini biarlah kuasa Tuhan memberkati doamu, iman dan pengharapan. Maka bergeraklah dalam pengharapan, berjalanlah dalam pengharapan, milikilah pengharapan. Karena orang yang berpengharapan itu hatinya selalu gembira. Kegembiraan itu membuat hatinya tenang, pikirannya menjadi tenang. Tuhan memberkatimu, rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, usaha mata pencarianmu, anak-anak, suami istrimu diberkati Tuhan, keluargamu. Tuhan pelihara dengan kasih setia Allah yang begitu hebat. Biarlah doamu pada hari ini diurapi dan diberkati Tuhan. Saya mendukung doa engkau pada hari ini dengan kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang merulikan seluruh hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat. Yesus, ini kami hari ini datang kepada jamah hati kami, penuhkan kami dengan kasih. Walau lewati lembah, Yesus kekuatan, Yesus mari kita berdiam diri. Saya berdoa untuk kita semua saat ini. Mari kita doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu pada hari ini telah mengingatkan dan memberikan nasihat kepada kami, supaya setiap orang menjalani kehidupan yang bergerak dengan hidup dalam pengharapan. Karena efek yang ditimbulkan dari orang yang hidup dalam pengharapan adalah sukacita. Kiranya orang-orang yang hidup dalam pengharapan dan bergerak dalam pengharapannya, hati umat-Mu ini, jemaat di sini akan hidup dalam sukacita. Berkati kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga. Hamba mengangkat tangan kepada Engkau hari ini. Tuhan, kasihanilah mereka. Apa yang telah mereka sampaikan dalam doa mereka secara pribadi hari ini, Tuhan berkatilah, Tuhan urapilah, Tuhan bukakan jalan-Mu, nyatakan kuasa mujizat-Mu ke atas mereka. Berkatilah Tuhan, Engkau memberikan kekuatan baru kepada mereka, hati yang baru, roh yang menyala-nyala dalam mengikut Tuhan. Terima kasih banyak. Biarlah kuasa firman-Mu pada hari ini akan terus membuat mereka tetap hidup dalam ketenangan, walaupun kondisinya adalah kondisi di mana mereka mengalami kesukaran, tidak menguntungkan. Tuhan tolong mereka supaya lebih banyak berdoa dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Engkau yang mengurapi hati dan pikiran mereka, Engkau
Engkau memberikan hikmat-Mu ke atas hidup mereka, sehingga mereka adalah umat Tuhan yang terus membangun dirinya dengan nilai-nilai kesabaran dan akan hidup dalam kesetiaan. Walaupun kesukaran, tantangan demi tantangan datang silih berganti, tapi mereka tetap menyembah Yesus, tetap berdoa, tetap datang kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih banyak, Roh Tuhan bekerja dengan ajaib dalam doa mereka, iman pengharapannya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biar Tuhan menolong dan memberkati kami masing-masing, supaya kami bergerak dalam pengharapan yang membuat kami bergembira. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Jemaat Tuhan diberkati, kita katakan bersama, amin.